Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini pertemuan pertama kita untuk insyaallah taala kita akan sama-sama latihan baca kitab menggunakan kitab Tahdzib Al-Wabilis Shayyib wa Rafi'il Kalimit Thayyib yang disusun oleh ya Dr. Sultan bin Nasir An-Nasir, yang merupakan ya ringkasan dari kitab Al-Wabilus Shayyib. Ya, yang mana kitab Al-Wabilus Shayyib ini ditulis oleh ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ya, kitab ini adalah karyanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, judulnya Al-Wabilu As-Shayyib. Baik, sebelum kita ya, masuk ke kitab, ya, kita bahas sedikit saja tentang kitab ini dulu. Ya, latar belakang kitab ini. Nah, kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib atau Warafi'il Kalimit Thayyib ini merupakan salah satu karya yang sangat masyhur dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, ulama abad ke-7 ya. Nah, apa isi kitab ini? Secara umum, secara garis besar, kitab ini membahas tentang keutamaan zikir, ya, tentang adab-adab berdoa, ya, dan juga membahas tentang pentingnya memiliki keterikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Wabil As-Shayyib itu sendiri, ya, Al-Wabil As-Shayyib, yaitu artinya hujan lebat, ya, yang membawa kebaikan. Al-Wabilu As-Shayyib. Ya, ibaratnya ya di sini Ibnu Qayyim ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya zikir itu bagi hati, dia analoginya ibaratnya seperti hujan lebat bagi tanah yang kering. Dia menghidupkan tanah itu, menyuburkannya, ya, menumbuhkan dari tanah itu tanaman-tanaman. Ya, ya, jadi al-wabilus shayyib itu secara makna artinya hujan lebat yang membawa kebaikan. Nah, al-wabil itu ya artinya hujan, ya. Ya, hujan dalam bahasa Arab itu ada banyak istilah yang tergantung intensitasnya ya. Kalau hujannya ya sangat lebat dan deras sekali, itu sebutnya wabil. Ya, misalkan di Al-Qur'an dikatakan fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ya, lalu hujan lebat menimpa mereka, ya, sehingga tanaman itu menjadi ya yang tadinya ya subur, ya, ditimpa air hujan karena saking banyaknya menjadi kebanjiran. Kemudian ada juga istilah ya telun, ya. Telun itu hujan rintik-rintik, gerimis, ya. Telun, ya, zamannya atlal. Nah, adapun mator, ya, mator itu istilah umum untuk hujan ya, mau dia deras ataupun hanya sekedar gerimis, itu sebutannya ya matarun. Ada juga nanti istilahnya wajih. Ya, wajih itu hujan pertama setelah masa kemarau yang panjang. Ya. Nah, jadi banyak istilah dalam bahasa Arab ya, tentang jenis-jenis hujan ini. Ya. Nah, salah satunya adalah wabil, yaitu hujan yang sangat lebat, sangat deras. Ya. Ya, kemudian as-sayyib, ya, yaitu hujan deras yang membawa kebaikan, mengandung kebaikan. Karena kan ada hujan yang justru memudaratkan, banjir misalkan, merusak tanaman, dan sebagainya. Baik. Nah, jadi di dalam kitab ini Ibnul Qayyim membahas tentang hadis-hadis ya
ya, tentang ayat-ayat Al-Qur'an seputar zikir, ya. Nah, nanti ya Syekh Ibnu Qayyim akan membawakan sekitar ada lebih dari 70 manfaat zikir, ya, beserta dalilnya masing-masing. Ya, apa faedah, ya, keutamaan zikir bagi hati, ya, akan dijelaskan nanti. Kemudian juga beliau akan membahas tentang apa namanya, eh, pembagian tingkatan manusia dalam berzikir, ya. Orang itu beda-beda tingkatannya, ada tingkatan, ya, musab, ada tingkatan muqarrab, ada tingkatan mukaffar anhu dan sebagainya. Baik. Nah, jadi ya sebagaimana mungkin antum sering dengar, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau seorang ulama yang pakar di bidang hadis, ya, dan bidang tazkiyatun nufus, ya. Nah, beliau terkenal dengan tazkiyatun nufusnya. Nah, ilmu tentang penyucian jiwa. Karya-karya beliau banyak yang membahas tema ini, tema tazkiyatun nufus dengan bahasa yang, ya, sangat indah sekali. Taib. Nah, ya. Jadi yang kita baca ini adalah tahzib, ya. Tahzib dari kitab itu, Al-Wabil Saib itu, ya. Ya, tahzib itu sendiri dia seperti ringkasan, ya. Mengambil poin-poin pentingnya dan menyusun ulang. Ya, itu bedanya dengan mukhtasar, ya. Kalau tahzib itu dia diringkas kemudian disusun ulang, diparaphrase, ya. Disusun ulang, tidak banyak tentunya yang dirubah, ya. Ya, intinya tahzib ini lebih memudahkan kita kalau tidak baca kitab, ya. Kitab-kitab para ulama itu kebanyakan sudah ada tahzibnya, ya. Tahzib kitab ini, ya. Jadi kalau antum mau baca kitab, ya, tersebut versi lebih ringkasnya atau versi lebih mudahnya, maka buka, ya, kitab-kitab tahzib. Nah, ya, tahzib ini sendiri, ya, lebih sedikit tentu dari kitab aslinya. Ya, kitab Al-Wabilus Shaib itu, ya, 200-an lebih halaman. Ya, nah, tahzibnya ini hanya sekitar 150 halaman. Ya, jadi lebih sedikit. Nah, itu maksud dari kata tahzib di sini. Tahzib al-wabilus sayyib wa rafi'il kalimit tayyib. Ya, wa rafi'il kalimit tayyib. Al-kalimit tayyib itu sendiri maksudnya zikir. Nah, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Nah, taib, sebelum kita mulai, ya, seperti biasa bersama Al-Akh Fajar, ya, kita bahas sedikit dulu, ya, takdim dari penulis di sini, ya. Ya, takdim dari doktor di sini. Ya, apa saja isi dari mukaddimah ini? Ya, isinya kita baca cepat saja. Isinya yang pertama adalah tentang biografi singkat dari Ibnu Qayyim. Nama asli beliau adalah, ya, Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar. Ya, beliau biasa dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, perhatikan penyebutan nama ini. Ya, jadi ada dua cara menyebut nama beliau ini, ya. Kalau dikata, ya, nama itu antum sebutkan al-Jauziyahnya, maka antum katakan Ibnu Qayyim tanpa alif lam. Ya, tapi kalau, ya, pakai alif lam maka antum katakan Ibnul Qayyim. Ya, sampai situ saja. Ya, Ibnul Qayyim. Nah, beda dengan Ibnul Jauzi. Ya, kalau Ibnul Jauzi dia ulama yang beda lagi. Ya, beda dengan Ibnu Al-Qayyim. Ya, jadi ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Ibnu, ya, al-Jauzi. Ya, beda itu. Ya, Ibnu Jauzi sendiri, ya, dia ulama abad kelima, lebih dulu dia daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim, ya, Qayyim itu sendiri, eh, kalau bahasa Arab itu pengurus atau kepala sekolah, ya, pengurus, orang yang mengurus sekolah, ya. Di zaman dulu itu sebutannya Qayyim. Nah, kemudian Al-Jauziyah itu nama sekolahnya. Nah, jadi bapak beliau itu adalah seorang kepala sekolah, di sekolah Al-Jauziyah ini. Nah, dan beliau anaknya, ya, makanya dikatakan Ibnu Qayyim, ya, masyhurnya dengan itu. Nah, baik. Ya.
Beliau dilahirkan pada tahun 691 ya, Hijriah dan wafat pada tahun 751. Ya. Ya, beliau merupakan murid yang paling utama, yang paling masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya banyak murid. Ya. Salah satu yang paling masyhur adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang mana masa hidup beliau ya abad ke-6 sampai ke-7 ya itu adalah masa di mana banyak sekali ulama-ulama besar bermunculan di situ. Nah, baik. Kemudian ya Syekh di sini mengatakan bahwasanya karya-karya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah karya-karya yang ya menambahkan dan menguatkan keimanan seseorang. Nah, maka sepatutnya para penuntut ilmu syar'i untuk ya tidak meninggalkan ya karya-karya beliau. Baik. Baik, kemudian ya di sini beliau menukilkan ucapan dari Ibnu Khaldun di dalam kitabnya, kitab Muqaddimah ya, ya tentang pentingnya membaca kitab-kitab yang berbentuk ringkasan. Ya, tentunya tidak menafikan pentingnya membaca kitab aslinya ya. Nah, tapi untuk menghemat waktu ya kita mulai atau kita baca dulu yang berbentuk ringkasan. Ibnu Khaldun tadi mengatakan ya tujuan dari meringkas itu adalah ya, untuk mengulang hal-hal yang ya, untuk menghapus hal-hal yang berulang. Ya. Jadi dalam kitab itu kadang ada pernyataan-pernyataan yang berulang-ulang, ya, 2-3 kali, maka dihapus pengulangan itu sehingga menjadi lebih ringkas. Nah, kemudian di sini penulis membawakan atau yang mentahdzib ini, doktor di sini mengatakan metode saya dalam ya, meringkas kitab Al-Wabil Shaib ini seperti ini. Ya. Nah, ini tidak kita baca ya. Ini ada 8 metode di situ. Nah, ya, kemudian apa namanya sudah ditakhrij juga hadis-hadis yang ada di dalamnya ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk di halaman 11. Ya, mulai dari kalimat hadhihi risalatun. Baik. Nah, tafadhal Akh Fajar, ya, antum baca mulai dari paragraf ini. Tafadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah rahimahullah. Hadhihi risalatun katabaha Syekhuna al-Imam Ibn al-Alim al-Khair Al-Habri. Al-Habru. al-Khabarul Allama al-Khabru Allamat Allamatu Syekhu. Syekhul Islami Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakri ibnu Ayyubi ibnu Sa'din al-Ma'rufi di Al-Ma'ruf. Ibn Qayyim Al-Ma'rufu. al-Ma'rufu bi Ibn Qayyim al-Jauziyati takmad takmadu Taghammad. tagammaduhu Allah tagammaduhu Allah Hu. tagammaduhu Allah birahmatihi ila ba'di ikhwanihi wa samaha al-kalam at-tayyib wal amal as-salih wa hiya kama sammaha. Taib. Nah, cukup sampai situ dulu. Hadihi risalatun. Nah, sebelum ke situ antum bisa lihat di samping sini ya.
Nah, ini shad kemudian 5, ini maksudnya halaman kelima di kitab aslinya, ya. Yang di kitab aslinya halaman 5. Hadhihi risalatun. Ini adalah sebuah risalah. Katabaha, yang ditulis, ya. Katabaha syaikhuna, ya, karena dia fa'il dari kataba, ya, berarti dia marfu, ya. Katabaha syaikhuna al-imamu, badal dari syaikhuna, al-alimu, ya. Ya, kalau di sini domah berarti seterusnya domah, ya. Al-habru, al-allamatu, ya, syaikhu al-islami, ya. Syamsuddini, ya, karena untuk nilai, ya. Abu Abdillahi Muhammad bin Abi Bakrin ibnu Ayyub ibnu Sa'ad al-ma'ruf bibni Qayyim al-Jauziyah. Taghammadahu, ya. Taghammadahu, ya. Ya, taghammadahullahu, fa'il, ya, dari kata taghammada, ya, taghammadu. Nah, sama seperti kita mengatakan rahimahullah ini, ya. Taghammadahullah ini lafaz seperti rahimahullah. Bi rahmatihi. Ya, ini seharusnya ada koma di sini, ya. Ila ba'di ikhwanihi. Ila ba'di harfi jar, ya, majrur bih ila, ya, ikhwanihi mudhafun ilaih. Wasammaha, nah, ini tadi untuk baca samaha, bukan, ya. Ini bacanya sammaha. Nah, sammaha itu sendiri fi'il madhi, ya, dari akar fi'il seperti ini, samma, ya. Nah, jadi ini fi'il madhi sebenarnya, samma. Sama, ya. Kemudian mudhari'nya yusammi, ya, sama yusammi. Nah, sama ini kalau ketemu dengan domir, ya, maka dia jadi alif tegak jadinya, karena asalnya begini, ya, sama, ya, kalau ketemu, ya, domir ha atau domir huwa, ya, jadinya samaha, ya, kayak yang di kitab, ya. Nah, jadi ini ada tasydid jadinya, samaha, karena di sini ada tasydidnya. Taib. Ya, apa arti sama yusami? Sama yusami itu yang memberi nama. Mirip dengan kata ismun, ya. Ismun kan artinya nama. Ya, sama yusami artinya memberi nama. Ya, misalkan di Al-Qur'an, samaituha Maryam. Ya, aku beri nama dia dengan Maryam. Ya. Nah, jadi kalau antum menamakan anak antum, antum menamakannya, ya, antum katakan samaitu ibni. Saya menambahkan anak saya bi dengan, ya, dengan apa gitu. Nah, sama yusami ini sendiri dia harus pakai huruf jar ba setelahnya. Ya, sama yusami bi. Ya. Misalkan anak antum namanya Idris, sama itu ibni bi Idris. Baik. Nah, adapun sama yusami ini juga kadang diartikan dengan membaca basmalah atau tasmiyah, ya. Ya, sama yusami kadang juga disebut tasmiyah. Ya, misalkan antum mengatakan, kalau antum mengatakan samillah, itu sebutlah nama Allah, bukan beri nama, bukan. Kalau di situ beda lagi artinya, ya, tergantung konteksnya. Misalkan dalam hadis, ya gulam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Baik. Sammaha. Jadi Syekh di sini sammaha, ya, dengan al-kalimut thayyib wal amalus salih wa hiya kama sammaha. Nah, ini tasydid di sini dia sama dengan yang ini tadi. Baik. Jadi hadhihi risalah, ini adalah sebuah risalah. Enggak dikatakan kitab, ya. Karena risalah itu biasanya untuk, ya, tulisan yang lebih ringkas dari kitab.
Ya, kalau bagi kita tebal memang kitab Al-Wabil Sayyib ini ya. Tapi bagi para ulama ya termasuk tipis kalau dibandingkan dengan kitab yang berjilid-jilid. Ya, kalau dibandingkan dengan karya-karya Ibnu Qayyim yang lain termasuk tipis kitab ini. Nah, kitab ini sendiri ya, kitab Al-Wabil Sayyib ini ya antum harus tahu bahwasanya ya dia adalah kitab pertama yang antum harus baca kalau ingin membaca karya-karyanya Ibnu Qayyim. Ya, jadi kitab-kitabnya Ibnu Qayyim itu banyak. Ya, kalau kita ingin mulai baca karya-karya Ibnu Qayyim, mulai dari mana? Para ulama menyarankan dari kitab Al-Wabilus Sayyib ini. Ya, kenapa? Karena dia bahasanya mudah. Ya. Beliau punya kitab Madarijus Salikin, ya, syarah dari kitab Manazilus Sairin. Ya, itu wah, berapa jilid itu ya, ensiklopedi lengkap itu. Ya. Kemudian ada kitab Al-Fawaid, ya, kitab-kitab kumpulan faedah-faedah. Nah, itu meskipun tipis tapi juga padat, ya, bahasanya rumit. Ya, ada kitab Ad-Da'wat Dawa, ini juga menyeluruh sekali pembahasannya. Ada kitab Zadul Ma'ad lagi, kitab yang unik sekali. Ya, sirah ada di situ, fikih ada. Ya, ada kitab Ighatsatul Lahfan. Ya, kemudian di bab akidah ada juga kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ada kitab Hadil Arwah. Ada kitab Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah, ya. Ya, kemudian di bidang tarbiyah ada kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kemudian ada kitab At-Tibbun Nabawi, ya. Ya, ada juga kitab yang panjang semisal Al-Kafiyah Syafiyah, ya. Ya, dikenal dengan nama Nuniyah, ya. Ya, isinya sekitar 6.000 bait, ya, tentang pokok-pokok akidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dari sekian banyak karya-karya beliau itu, kita mulai dari mana? Ya, kalau antum mulainya dari Ad-Da'wah Dawa atau Madarijus Salikin, susah. Ya, susah karena Ibnu Qayyim ini dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain, beliau tuh punya gaya bahasa yang berbeda gitu. Ya, gaya bahasanya luar biasa sastrawi sekali ya. Ya, jadi kalau baca sendiri kadang ya, susah untuk dipahami. Nah, jadi hadhihi risalah, kata bahasa Syekhuna, risalah ini ditulis oleh, hadis ini kembalinya ke risalah, ditulis oleh Syekh kami, guru kami, Al-Imam, Al-Alim, Al-Habar. Al-Habar itu artinya, ya, kalau bahasa kita, ya, Habrul Ummah itu Al-Alim, ya, orang yang ilmunya luas sekali, itu Al-Habar. Ya, ini pujian-pujian ini buat ya Ibnu Qayyim. Al-Allamah Syekhul Islam. Ya. Nah, istilah Syekhul Islam itu sendiri banyak merujuknya ya. Tapi paling masyhur itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi bukan hanya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, ada banyak lain ya selain beliau. Nah, salah satunya adalah Ibnu Qayyim. Nah, jadi istilah Syekhul Islam ini sendiri merupakan gelar penghormatan tertinggi ya kepada seorang ulama yang dia punya peran yang besar dalam membela ajaran Islam. Ya. Nah, silakan ulama-ulama yang pernah digelari dengan Syekhul Islam itu Syekh Zakaria Al-Ansari ya, dalam madhab Syafi'i. Ya, kemudian Al-Imam Al-Ghazali ya, juga ya, disebut Syekhul Islam ya, di sebagian kitab. Nah, Ibnu Hajar juga ya, dalam abad ke-8 ya. Ya, kemudian Izzuddin bin Abdissalam ya, ya Syekhul Islam ya, Sultanul Ulama ya. Nah, taib. Samsuddin ya, Syekhul Islam itu gelar penghormatan, Samsuddin juga sama ya. Ini seperti laqab gitu ya. Abu Abdullah ini kunyah beliau, beliau punya anak namanya Abdullah. Ya, nama asli beliau sendiri adalah Muhammad. Ya. Ya, bapaknya namanya Abu Bakar. Ya, kakeknya namanya Ayyub. Ya, bapak dari kakeknya namanya Sa'ad. Ya, Al-Ma'ruf bi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau masyhurnya dengan nama ini. Taghammadahullahu bi rahmatihi. Taghammada itu sendiri artinya meliputi atau menaungi.
Ya, artinya semoga Allah memberikan rahmat yang banyak kepada Ibnul Qayyim. Jadi artinya sama dengan rahimahullah. Hanya saja rahimahullah artinya semoga Allah merahmatinya. Kalau tagammadahullah birahmatihi artinya semoga Allah menaunginya dengan rahmat yang berlimpah. Ya, itu bedanya. Ila ba'di ikhwanihi. Nah, sampai sini ya. Ila ba'di ikhwanihi. Ya. Patokannya ke kata baha ya. Ke awal kalimat tadi. Jadi ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah ila ba'di ikhwanihi kepada beberapa orang saudara beliau. Ya, maksudnya bukan saudara secara nasab ya. Jadi ada orang yang minta dituliskan kitab tentang zikir ini gitu. Ya, maka beliau tuliskan. Nah, dari sini bisa kita ambil faedah ikhwah. Terkadang ya permintaan kita dari seorang yang alim ya itu bisa mendorong ya dia untuk memberikan faedah yang besar bagi umat Islam. Kita lihat banyak sekali kitab-kitab itu kan berawal dari permintaan seseorang. Ya, ya. Jadi kita dapat percikan pahala juga di situ ya. Ya, kitab ini disusun karena latar belakangnya karena kita meskipun bukan kita yang nyusun. Kita bilang kepada seorang ulama, ya ya alim atau ya syekh, ya kenapa antum tidak nulis kitab ya dalam tema ini? Ya, karena umat sekarang butuh pembahasan seperti ini. Nah, kayak begitu. Maka bisa jadi si ulama tadi yang tadinya nggak kepikiran untuk nulis kitab begitu, ya, atau ya kurang termotivasi, dengar ucapan antum dia jadi termotivasi untuk menulis kitab itu. Sehingga ketika kitab itu lahir, ya kemudian dibaca sama banyak orang, antum dapat bagian pahala di situ. Nah, ya Sahih Bukhari itu kan awal mulanya juga dari ucapan guru beliau. Ya, ya kitab Bulughul Maram itu juga latar belakangnya ya karena orang lain gitu. Ya. Nah, ya wasamaha dan ya Syekh yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menamakannya. Di sini kembali ke risalah ya. Ya, kembali ke risalah. Samaha, beliau namakan risalah ini dengan Al-Kalimut Thayyib wal Amalus Shalih. Ya. Nah, jadi versi lain ada mengatakan Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimut Thayyib. Ada juga mengatakan judulnya Al-Kalimut Thayyib. Jadi kalau nanti katakan ya, kitab Al-Kalimut Thayyib, ya kitab ini maksudnya. Ada kata kitab Al-Wabilus Sayyib, ya kitab ini juga maksudnya. Nah, Al-Kalim itu tadi antum baca Al-Kalam. Ya kalau Al-Kalam itu ada alif di sini ya. Nah, Al-Kalam panjang. Nah, kalau seperti ini bacanya Al-Kalim. Dia jamak dari kata kalimah. Ya. Jadi kalimah itu dijamak menjadi kalimat dan kalim. Ya. Kalam-kalam yang thayyib. Ya, kalimah-kalimah yang thayyib. Ya, kalimah di situ maksudnya kalam sempurna ya. Al-kalimut thayyib itu sendiri ya, kalau kita melihat ke ya, istilah para ulama, al-kalimut thayyib itu maksudnya kalimat-kalimat yang baik. Ya, al-kalimut thayyib ya, kalimat-kalimat yang baik atau ucapan-ucapan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala katakan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ya kasajaratin ya asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, ini analogi untuk al-kalimut thayyib. Ya, bagaimana Allah membuat ya permisalan ya kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu. Dari situ diambil kata al-kalimut thayyib. Kalimat yang baik itu seperti ya kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, ya, wal amalu salih. Ya, jadi al kalimut thayyib itu ucapan yang baik. Apa itu ucapan yang baik? Ya zikir maksudnya. Ya, al baqiyatus shalihat kalau kata Nabi ya. Al baqiyatus shalihat itu lafaz-lafaz zikir ya, tahlil, tahmid itu al baqiyatus shalihat. Nah, atau istilah lainnya al kalimut thayyib. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib yarfa'u. Ya, kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu naik. Ya, ucapan-ucapan zikir yang kita baca itu naik ya, kepada Allah, ke sisi Allah. Wahia kama sammaha.
ya. Wa hiya kama sammaha. Dan kitab ini ya sebagaimana dia berikan nama. Karena nama itu kan mengandung harapan, mengandung doa dari ya penulis kitab ini. Jadi penulis berharap kitab ini ya berisikan ucapan-ucapan yang baik. Nah, maka kitab ini memang seperti itu. Nah, gitu kata kata murid beliau di sini. Wahia kama sammaha. Ya, dan risalah ini memang sebagaimana dia namakan, sesuai dengan namanya gitu. Kan ada orang ya yang nggak sesuai sama namanya. Namanya Muhammad tapi kerjaannya mabuk-mabukan gitu. Nah, nggak sesuai sama namanya. Ya, Muhammad itu artinya ya, orang yang terpuji. Ya, tapi perbuatannya tidak terpuji orang itu. Nah, nggak sesuai. Nah, maka kalau kita katakan ada kesesuaian antara nama dengan musamma, musamma itu zatnya atau orangnya, maka kita katakan hiya kama sammaha gitu istilahnya ya. Nah, kalau istilah lain fakanalismu lil musamma. Ya, kanalismu lil musamma. Baik, itu ya belum kita masuk ucapan Ibnu Qayyim ya. Nah, sekarang baru kita masuk qala. Nah, qala ini qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik, tafadhol baca paragraf yang pertama ini. قال بسم الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولى أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن المقدمة يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكرا شكر شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه عنوان ثلاثة عنوان السعادة العبد Mhm. وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الطباق At-Baqi. أطباق الصلاة. Baik. Nah, jadi ini kita masuk sekarang ke muqaddimah. Nah, jadi enaknya tahdzib itu ada beginiannya ya. Atau bisa ada di samping ini. Ya, sebelah kiri al-muqaddimah. Nah, jadi apa yang dibahas di sini ditulis poin pentingnya di sini. Oh, kita lagi bahas muqaddimah. Gitu ya. Nanti begitu juga di paragraf-paragraf yang lain nanti. Ya, lagi bahas apa ditulis poinnya di samping nanti. Ya. Baik, jadi murojaahnya mudah nanti insyaallah. Baik. Mana qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala al-mas'ulu al-marjuwul ijabati an yatawallakum fid dunya wal akhirati wa an yusbigha, karena an ya, an itu menasabkan, wa an yusbigha alaikum ni'amahu, ni'ama ya, ni'am itu jama dari nikmah ya, dia di sini mansub karena maf'ul dari yusbigha, zahiratan wa batinatan, wa an yaj'alakum mimman idza an'amallahu fa'il alaihi syakara, ya fi'il madhi ya, wa idza betuliya sabara wa idza aznabastaghfara. Ini
fi'il madhi semua. Fa inna hadhil umura, ya perhatikan, ya dia badal dari hadhihi ya. Hadhihi di sini isim inna. Isim inna itu kan mansub ya, tapi hadhihi mabni ya, dan badal itu harus ngikuti mubdalnya. Nah, ini mubdal namanya hadhihi ini. Nah, jadi antum bisa jadikan kaidah nanti ya. Kalau ada isim isyarah, kemudian setelahnya ada isim menggunakan alif lam, ya maka dia di-i'rab sebagai badal. Ya, antum sudah pernah belajar tentang badal di nahwu? Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Nah, berarti nggak perlu dijelaskan ya. Nah, itu badal ya. Nah, jadi badal itu termasuk tawabi, dia mengikuti. Berarti dari situlah asal mula fathah ini. Nah, jadi kaidahnya tadi adalah al-muhalla bi al ba'da ismil isyarah ya yu'rab badalun. Ya. Nah, tuliskan kaidahnya. Ini salah satu kaidah dalam mengi'rab ya. Bahwasanya al-muhalla bi al ba'da ismil isyarati yu'rabu, atau langsung aja badalun. Al-muhalla bi'al artinya yang ya, diberikan atau dihias dengan alif lam. Ba'da ismil isyarah, setelah adanya isim isyarah, hada, hadihi, dan seterusnya, maka dia adalah badalun. Ya, dia di'rab sebagai badal. Nah, ini kalau di Al-Quran contohnya misalkan ya, inna hadal qur'ana ya, yahdi lillati hiya aqwam. Baik. Allah Subhanahu fa inna hadhil umura salasata, karena sifat dari al-umura ya. Nah, kemudian unwanu sa'adatil abdi. Ya, unwanu di sini sebagai khabar inna ya, maka dia marfu. Wa alamatu, ini ma'tub kepada unwanu, maka dia marfu juga ya. Wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu. Wa la yanfakku 'abdun anha abadan. Fa innal 'abda daiman yataqallabu baina hadhil atbaqi. Nah, ini sama tadi badal juga ya. Baina hadhil atbaqi ats-tsalasi. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat al-mas'ulu yang kita mintai. Al-mas'ul isim maf'ul dari kata sa'ala yas'alu. Sa'ala artinya memohon atau meminta. Nah, maka ketika kita katakan al-mas'ul berarti yang dimohon atau yang diminta. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita mintai. Al-marjuwul ijabati. Al-marju juga isim maf'ul dari kata roja yarju, artinya berharap. Nah, artinya berarti al-marju yang diharapkan darinya. Al-ijabah. Ya, ya, yang diharapkan darinya al-ijabah. Ya, ini mudhaf-mudhafun ilaih ya. Ini namanya idhofah ghairu mahdhah ya. Al-marjuul ijabati, yang diharapkan darinya al-ijabah, ijabah doa ya, jawaban dari doa. Nah, jadi Allah adalah zat yang kita minta kepadanya, kita harapkan darinya jawaban ya. Apa yang diharapkan? An yatawallakum fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjaga kalian di dunia dan di akhirat. Nah, ini ya sebagaimana di mukaddimah tadi kita katakan kan di ucapan di awal tadi bahwasanya ya risalah ini ditulis untuk ya beberapa orang ikhwan beliau. Ya, berarti ini doa untuk ikhwan beliau dan juga untuk ya kita para pembaca kitab ini.
An yatawallakum fid dunya wal akhirah. Ya, semoga Allah menjaga kalian di dunia dan di akhirat. Ya, tawalla itu sendiri artinya Allah menjadi wali bagi orang itu. Ya, Allah menjadi pelindung bagi orang itu. Nah, ya inilah diantara ya, adabnya para ulama yang nggak pelit dalam mendoakan. Wa an yusbigu alaikum ni'amahu. Ya, harapan yang kedua adalah an yusbigu alaikum. Ya, itu yang tadi harapan yang pertama ya, ya tawallakum. Nah, sekarang yusbigu alaikum. Ya, yusbigu itu sendiri artinya menyempurnakan. Ya, dari kata asbagha yusbigu. Ya, sebagaimana ucapannya Abu Hurairah, asbigu al-wudu. Ya, sempurnakanlah wudu kalian. Nah, jadi harapanku yang kedua, an yusbigu alaikum ni'amahu. Allah menyempurnakan bagi kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Zahiratan wa batinatan. Mau nikmat itu tampak ataupun tidak. Ya, zahir ataupun batin. Wa an yaj'alakum. Dan semoga Allah menjadikan kalian. Ini harapan yang ketiga. Ya. Mimman idza an'amallahu alaihi syakara. Semoga Allah menjadikan kalian termasuk orang-orang yang jika diberi nikmat oleh Allah, syakara, dia bersyukur. Wa idza betulia sabara, jika dia diuji, dia bersabar. Wa idza aznaba astaghfara, jika dia melakukan dosa, dia minta ampun. Nah, jadi ada 3 poin di situ ya. Ya. Yang pertama adalah syukur, kemudian sabar, kemudian istighfar. Ya. 3 hal ini yang harus kita jadikan sebagai prinsip hidup. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa 3 ini adalah ya, alamatu atau unwanu sa'adatil abd. Itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Hamba dikatakan bahagia kalau dia melakukan 3 hal ini. Kita kan nggak akan keluar dari 3 ini ya. Diberi nikmat, diberi ujian, atau kita berdosa. Ya, kalau kita diberi nikmat, kita bersyukur. Kalau kita diberi ujian, ya kita bersabar. Kalau kita melakukan dosa, kita beristighfar. Nah, jadi syakara, sobaro, istighfar. Ya, fa inna hadhil umur thalatha. Ya, karena 3 hal ini adalah unwan. Unwan artinya alamah. Ya, tanda-tanda sa'adatil abdi. Ya, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Jadi kalau antum mau bahagia, ya lakukan 3 hal ini. Ya, atau Allah mudahkan antum untuk melakukan 3 hal ini, berarti ya Allah ya, hendak membahagiakan antum. Wa alamatu falahihi. Ya, 3 hal ini juga merupakan alamah. Ya, unwan tadi ya. Alamatu falahihi, tanda keberuntungan hamba itu. Fi dunia wa ukhrah, di dunianya dan di akhiratnya. Ya. Orang kalau bersyukur, bersabar, dan beristighfar, ya, faedahnya itu bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Wala yanfaku abdun anha abadan. Nah, infaka yanfaku, ya, yanfaku di sini artinya terpisah. Ya, wala yanfaku abdun anha abadan. Seorang hamba tidak akan terpisah darinya selama-lamanya. Ya, apa maksudnya seorang hamba tidak akan terpisah darinya? Ya, di sini maksudnya 3 hal tadi ya. Fa innal abda, ya, karena sungguhnya seorang hamba daiman, dia akan senantiasa yataqallabu, berbolak-balik baina hadhil atbaqis salas, di antara ya 3 tingkatan ini. Ya, seorang hamba senantiasa berbolak-balik di atas 3 hal ini. Ya, itu yang kita maksudkan tadi ya. Antum tidak akan keluar dari 3 hal. Ya, diberi nikmat, diberi ujian, atau antum melakukan dosa. Ya. Ya, jadi kalau kita sedang diberi nikmat, tugas kita adalah bersyukur. Kalau kita sedang diberi ujian, kita bersabar. Ya, kalau kita melakukan dosa, kita beristighfar. Nah, jadi hamba tidak akan keluar dari 3 hal ini. Ya, baik. Maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi 3 hal itu. Baik. Nah, tafadhol. Ya, ada sampai sini ada yang tanyakan? Fajar.
Mic antum dinyalakan. Ada mau ditanyakan? Tadi Ustaz yang terakhir apa Ustaz? At-tabaq thalatha Atbaq. thalasi. Nah, atbaq itu jamak dari tobak. Ya. Tobak itu sendiri artinya tingkatan di sini ya. Anda pernah dengar istilah tobakoh? Tobakoh sanad di belajar hadis? Ustaz. Nah, jadi kalau antum belajar hadis kan ada namanya sanad ya. Sanad itu kan para perawi hadis itu. Nah, kalau di situ ada nama Abu Hurairah misalkan, nah itu namanya tobakoh sahabat. Ya, kemudian kalau ada nama Sufyan ats-Tsauri itu tobakoh tabi'in. Ya, dan seterusnya. Ada tobakoh sahabat, tobakoh tabi'in, tobakoh tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, ini tingkatan, generasi, angkatan. Itu tobakoh. Nah, kalau di kitab ini, Al-Atbaq ini maksudnya tingkatan-tingkatan hidup. Ya, karena hidup orang tidak akan keluar dari tiga, ya, tiga hal tadi. Nah, wadah ya? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Ada lagi? Tanyakan. Sudah Ustaz, alhamdulillah. Dan tadi penjelasannya gimana? Terlalu cepat atau terlalu pelan atau bagaimana? Ustaz, alhamdulillah. Nah, semua ada faedah Ustaz. Baik. Nah, Sudah seperti ini Ustaz. nanti kalau ada yang ingin antum sampaikan, sampaikan aja. Ustaz, suaranya kurang jelas atau Ustaz, ini apa namanya? Sertakan juga i'rab misalkan ya, ini dan sebagainya. Nah, antum tinggal bilang aja ya. Ya. Kalau mau lebih cepat atau mau lebih pelan nanti sampaikan aja. Baik, lanjut ke paragraf yang kedua. Silakan antum baca. Bismillah. Ni'amun minallahi ta'ala tatarad tataraddafa taraddafa alaihi faqaiduha 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 syak faqaiduha syakari wa huwa mabniyun ala thalathati arkani al-a'taraf al-a'tarafu biha biha zahiran wa tasarrifaha fi mardat waliyiha wa musdiha wa ma'tiha fa idza fa'ala dhalika faqad syakaraha ma'a taqdirihi fi syakaraha. Baik, cukup. Perhatikan di sini. Antum masih ketukar antara isim dengan fiil ya. Ya, di bab syakaro tadi ya, di kata syakaro. Ya, bedakan ya syakaro dengan syukrun ya. Ya, kalau tulisannya kan sama ya. Ya, syakaro, syukrun. Kalau nggak diharokati sama persis itu. Ya, ini dibedakan situ. Nah, coba lihat perbedaannya sekarang. Ni'amun minallahi ta'ala tatarodafu. Ya, tatarodafu. Kalau antum ketemu ada dua ta di depan seperti ini, maka kemungkinan besar dia adalah fi'il mudhari ya. Nah, fi'il mudhari pasti doma belakangnya. Tatarodafu alaihi. Ya, asal katanya tarodafa ya. Jadi ta ini tak mudhari'nya. Ya, huruf mudharahnya. Tarodafa, hiya tarodafu. Hiya tatarodafu. Fakaiduha asyukru. Nah, jangan dibaca syakara di sini ya, karena dia isim. Karena adanya alif lam di sini. Fakaiduha asyukru. Wa huwa mabniyun ala thalathati arkanin.
al-i'tirafu biha batinan. Nah, berarti kan kalau antum ketemu seperti ini nanti entah pakai alif lam atau tidak, ini wazannya ifti'al. Ya. Ini kalau diganti dengan al-istighfar, ya, antum pasti bisa bacanya. Al-istighfar atau al-igtisal. Karena sering dengar ya. Nah, nah, ini juga sama, dia satu wazan dia. Kalau antum ketemu nanti ada hamzah wasal di depan seperti ini, kemudian setelahnya ada 5 huruf, ya, maka dia hamzah wasalnya dibaca kasrah. Ini kalau nggak ada alif lamnya, i'tiraf gitu ya. Karena dia dari kata i'tarofa, ya'tarifu, i'tiraf. Ya, sama kayak istaghfara, igtasala, yagtasilu, igtisal. Ya, wazan ifta'ala, yafta'ilu gitu. Nah, jadi karena wazannya ifta'ala, ifta'ala yafta'il itu masdarnya ifti'alun ya. Nah, kalau antum masih kurang lancar di ya tasrif masdar, ya, jadi setiap wazan itu antum harus tahu masdarnya apa. Mulai dari rubai, khumasi, sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Ya. Ya, rubai misalkan af'ala yuf'ilu, masdarnya if'alan. Ya, aslama yuslimu islaman. Fa'ala yuf'ilu, masdarnya taf'ilan. Dihafalkan ya. Ya, nah ini salah satunya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ya, batinan. Ya, kemudian wattahaddutsu biha zahiran. Wattahaddutsu. Ya, al-i'tirafu tadi boleh dibaca al-i'tirafi juga ya. Ya, ya, boleh dua-duanya, tapi di sini lebih enak kalau kita baca dhammah. Wattahaddutsu biha zahiran. Wa tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha. Ya, musdiha. Ya, musdi itu isim fa'il dari kata asda. Ya, asda yusdi. Ya, asda. Ya, pakai alif ya. Asda gini. Asda. Isim fa'ilnya musdi. Nah, sebagaimana wa mu'tiha, ya, kalau mu'tiha kan dia dari apa yu'ti, ya. Apa yu'ti dia. Ya, asda yusdi atau yu'ti, musdiha mu'tiha. Fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha. Ya, dari situ faqad syakaraha. Perhatikan ya kemarin ya kita pelajari bahwasanya ya di antara tanda fiil itu ada dia didahului oleh qad. Nah, maka di sini bacanya syakara fiil. Nah, adapun setelahnya fi syukriha. Nah, bukan fi syakariha. Ya, fi syukriha. Kenapa dibaca syukur di sini? Ya, karena dia isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena adanya huruf jar. Ingat, huruf jar itu hanya masuk ke isim saja. Baik. Ni'amun minallahi ta'ala. Ni'amun tadi jamak dari kata ni'mah. Tataradafu alaihi. Ya. Nikmat-nikmat dari Allah itu ya tataradafu. Ya, tataradafu. Tataradafu artinya datang secara berturut-turut. Ya, tataradafu. Maka kalau kita mengatakan taradafal qaum bimana ya tataba'u, ya, datang berturut-turut. Datang satu orang langsung disambung orang kedua, sambung langsung orang ketiga, langsung orang keempat gitu. Nah, itu maksud tatarodafu. Ya, jadi nikmat-nikmat dari Allah tatarodafu alaihi. Datang berturut-turut kepada seorang hamba. Di sini maksudnya seorang hamba tadi ya. Ya. Faqaiduha asyukru. Maka ikatannya untuk mengikat nikmat-nikmat tersebut adalah asyukru. Ya, di sini kembalinya ke ni'am tadi ya. Faqaiduha asyukru. Ya, pengikat nikmat itu adalah syukur. Gitu ya. Nah, jadi kalau dibahasakan ini kita katakan qaidu ni'amillah asyukru. Ya, pengikat nikmat Allah itu adalah
syukur. Nah, nah, ya, kalau para ulama mengatakan apa? Wa bisyukri tadumun ni'am. Ya. Wa bisyukri tadumun ni'am. Nah, tuliskan wa bisyukri tadumu an-ni'amu. Dan dengan bersyukurlah nikmat itu akan tadumu. Ya, tadumu itu katanya dari kata daiman ya. Yang akan senantiasa ada. Hanya dengan syukurlah kenikmatan itu senantiasa ada. Wabil kufri ya, wabil kufri dan dengan kekufuran ya, tazulu an-ni'amu. Ya, sebaliknya ya, dengan kekufuran nikmat itu akan tazulu, akan hilang. Nah, ya, dengan kekufuran itu maksudnya kufur nikmat ya, bukan kufur akidah ya. Karena kufur nikmat itu beda dengan kufur akidah. Dalam bab akidah, yang kufur nikmat itu lebih kecil dia konteksnya. Kufur nikmat itu maksudnya dia nggak mengakui nikmat itu dari Allah. Ya, sebagaimana ucapannya Qarun ya, ya semua ini adalah karena aku pintar, ya, tidak ada campur tangan Allah di sini. Ya, aku kaya karena memang aku pintar. Ya, hasil kerja keras saya. Nah, itu kufur nikmat namanya. Nah, kekufuran terhadap nikmat itu akan menghilangkan nikmat itu sendiri. Sebaliknya, dengan bersyukur nikmat itu senantiasa ada. Sebagaimana dalam ayat yang masyhur, ya bahwasanya ya Allah SWT mengatakan, ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh akan aku tambahkan nikmat itu. Wa in kafartum, sebaliknya, jika kalian mengkufuri nikmat itu, mengingkarinya, ya inna adzabi lasyadid. Ya, ketahuilah sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Nah, jadi faqaiduha asyukru, pengikat nikmat itu adalah syukur. Nikmat apapun yang kita punya sekarang. Kalau antum ingin nikmat itu tetap ada, maka syukuri dia. Ya. Antum punya harta. Ya, kalau tidak antum syukuri, maka dia akan ya hilang. Nah, entah yang hilang itu keberkahannya atau harta itu sendiri gitu. Hartanya ada tapi keberkahannya hilang. Salah satu ya penyebabnya adalah karena tidak disyukuri nikmat itu. Nah, maka segala hal yang kita punya itu harus kita syukuri agar dia senantiasa bersama kita lagi ke depannya. Ya, kita syukuri ya kita punya anak, ya. Kita syukuri kita punya tempat tinggal, kita syukuri kita punya makanan untuk hari ini. Nah, karena dengan kita mensyukurinya, nikmat-nikmat tersebut yang tetap dijaga oleh Allah. Wa huwa mabniun ala thalathati arkan. Dan dia, ya, huwa di sini maksudnya syukur ya. Dan dia itu syukur itu mabniun, dibangun di atas 3 rukun. Nah, berarti sekarang kita bahas 3 rukun syukur. Ya, tidak dikatakan bersyukur orang kalau tidak melakukan 3 hal ini, gitu. Bagaimana tidak dikatakan beriman orang yang tidak menegakkan rukun iman. Ya, maka tidak akan bersyukur orang yang tidak menegakkan rukun syukur. Apa saja rukun syukur itu? Yang pertama, al-i'tirafu biha batinan. Pengakuan di dalam hati. Ya, di sini maksudnya nikmat ya. Nikmat-nikmat Allah. Al-i'tirafu biha batinan itu maksudnya mengakui bahwasanya nikmat-nikmat itu adalah dari Allah. Kita akui dalam hati ini. Nah, kemudian yang kedua, at-tahaddutsu biha zahiran. Ya, kita ceritakan, kita sebutkan nikmat itu secara zahir, maksudnya dengan lisan ya. Nah, kalau antum bingung, batinan ini ganti saja dengan qalban. Ya, al-i'tirafu biha qalban wa tahaddutsu biha lisanan. Itu maksudnya. Batin itu maksudnya qalb, hati, zahiran maksudnya lisan. Nah, jadi yang pertama mengakui dulu dalam hati. Ya, ini kan batin ya tidak tampak. Ya, baru kemudian at-tahaddus biha, menceritakannya atau menyebutkannya ya, dengan lisan, yaitu dengan menceritakan saya punya ini. Ya, kemudian memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, itu syukur namanya. Ya. Fa amma bi ni'mati rabbika
fahadits, adapun nikmat Rabbmu maka sampaikanlah, ceritakanlah, kabarkanlah. Tentunya bukan untuk riya, ya, ya untuk pamer, untuk sombong, tidak, ya. Ya, itu namanya mimbabi at-tahaddus bin ni'mah. Itu hanya ingin menampakkan nikmat yang Allah berikan. Ya, nggak boleh kita menyembunyikan nikmat yang Allah berikan, ya. Ya, kita diberikan nikmat berupa pakaian, ya, rezeki untuk beli pakaian. Ya, maka pakaiannya dipakai, jangan disimpan doang. Ya, pakai gitu. Tampakkan nikmat itu. Nah, antum mampu untuk beli pakaian yang bagus, tentunya yang tidak berlebihan, ya. Ya, kalau berlebihan ya maaf, masuk hukum ya tabzir, ya. Ya, mampu untuk membeli makanan yang ya sehat gitu ya, yang layak, ya. Mampu membeli pakaian yang pantas layak pakai. Tapi antum lebih memilih yang buruk-buruk misalkan. Ya, padahal mampu. Nah, yang seperti ini ya bukan tahadus bin nikmah yang seperti itu, ya. Nah, beda lagi dalam masalah zuhud, ya. Zuhud waro itu kan ya sederhana, ya, ya tidak kurang, tidak lebih. Itu zuhud, ya. Nah, ya, adapun menampakkan nikmat itu ya tidak menafikan zuhud, ya, tidak menafikan zuhud, nggak bertolak belakang dia. Nah, nah, jadi silahkan ya, ceritakan nikmat yang Allah ya, berikan kepada antum. Ya, makanya di antara sunnah yang Nabi ajarkan ya kan, kalau kita punya anak atau kalau kita menikah itu disunahkan untuk mengabarkan ke orang lain agar orang lain tahu, bukan untuk pamer. "Oh, saya baru menikah." Enggak. Ya. Itu untuk idkhalus surur, ya, untuk memasukkan kebahagiaan, kesenangan juga kepada orang lain. Nah, karena umumnya orang-orang yang kita cintai, orang dekat dengan kita, ketika kita melihat, ya, ketika dia melihat kita mendapatkan sebuah kenikmatan, sebuah ya, rezeki, maka dia juga ikut bahagia dengan itu. Gitu. Kecuali orang-orang yang memang hatinya kotor, ya, iri, dengki, beda lagi tuh. Tapi umumnya orang akan berbahagia melihat orang lain bahagia. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya di antara amalan yang baik itu adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati ya seorang yang mukmin. Ya, dapat pahala kita menghibur orang lain, ya, dengan sampaikan kita punya anak, kita punya ini, ya, itu bisa jadi ya hiburan gitu. Ya, tentunya bagi orang-orang yang memang hatinya tidak dikotori oleh iri, dengki, dan seterusnya. Baik, itu rukun syukur yang kedua. Rukun syukur yang ketiga, ini yang paling sulit, ya, yaitu tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha. Tasrif nikmah itu maksudnya memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut. Ha di sini maksudnya nikmat, ya. Tasrifun nikmah, manfaatkan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mardhati artinya hal-hal yang diridhoi. Oleh siapa? Waliha, pemilik nikmat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa musdiha, dan yang telah ya memberikannya. Yang musdi itu ya juga kurang lebih artinya memberikan. Wa mu'tiha, menganugerahkannya. Ya, kurang lebih sama juga dengan musdiha. Baik, jadi intinya rukun yang ketiga ini adalah memanfaatkan, menggunakan, mencurahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ya, antum punya uang, ini nikmat dari Allah. Uang ini antum gunakan untuk menafkahi keluarga, ya, untuk bersedekah. Nah, maka itulah bentuk syukur antum dalam perbuatan. Ya. Nah, فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ شَكَرَهَا. Kalau antum sudah melakukan tiga hal ini, maka antum sudah dikatakan mensyukuri nikmat itu. Nah, biasanya orang, ya kebanyakan orang dalam menyikapi nikmat itu sampai rukun yang kedua saja. Mengakui nikmat itu dari Allah, kemudian menyebut nikmat tersebut atau menceritakannya,
Nah, yang ketiga ini yang biasanya sulit, yaitu memanfaatkan, membelanjakan nikmat itu dalam hal-hal yang diridhoi. Nah, yang ketiga ini berarti yang harus kita fokuskan, harus kita pelajari bagaimana agar bisa kita tetap melakukannya. Baik. Fa fa'ala dzalika faqad syakaraha. Nah, kalau kita sudah melakukan ini maka sudah dikatakan kita bersyukur. Tentunya ma'a taksirihi fi syukriha. Tentunya disertai dengan taksir. Ya, taksir itu artinya kekurangan dalam kita bersyukur. Ya, maksudnya mau sebaik apapun kita bersyukur, itu tidak akan sempurna syukur itu ya. Ya, karena nggak mungkin kita bisa mensyukuri nikmat Allah secara sempurna itu. Karena kan nikmat-nikmat Allah itu luar biasa banyak. Gimana kita bisa mensyukuri nikmat yang banyak itu? Menghitungnya saja kita nggak bisa, apalagi mensyukurinya gitu kan. Ya, nah, gitu ya. Itu maksudnya ma'at taksirihi fi syukriha. Jadi ya kita dituntut untuk bersyukur oleh Allah. Diperintahkan kita untuk bersyukur, tapi ya tidak mungkin kita sampai ke derajat sempurna dalam masalah syukur ini. Kenapa? Ya karena kekurang apa namanya? Kelemahan kita sebagai manusia ya tidak mampu kita untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah secara totalitas, secara sempurna nggak bisa. Nah, berarti poinnya yang ingin disampaikan di sini, poin utamanya adalah bahwasanya syukur itu memiliki 3 rukun, 3 pondasi, 3 dasar. Ya, yang kalau dilakukan ketiga-tiganya ini barulah kita dikatakan bersyukur. Itu pun ya, belum sempurna syukurnya. Tapi kita tidak mungkin bisa sempurna memang mensyukuri nikmat Allah. Saking banyaknya. Baik. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan? Atau? Ustazi, Nah, tadi bedanya musdiha dengan ini Ustazi, muhliha. baik. Musdiha itu dia dari kata asda yusdi. Mu'tiha dari kata a'ta yu'ti. Bedanya bagaimana? Tipis bedanya sebenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama memberikan artinya. Kalau musdiha itu dia menawarkan sesuatu, baru kemudian memberikannya. Ya, asda yusdi itu dia menawarkan dulu. Ditawarkan sesuatu kepada antum, ya, kemudian dia berikan kepada antum. Nah, itu musdiha. Nah, misalkan anak bertamu ke rumah antum. Kemudian antum ya tawari anak makan. Saya tentu mau makan enggak? Ya. Anak belum sempat jawab, antum sudah keluarkan makanannya. Nah, itu berarti antum namanya musdi. Ya. Adapun a'toyu'ti itu memberikan sesuatu secara umum, entah disertai dengan penawaran di depannya atau tidak. Ya, nikmat-nikmat Allah itu kan ada yang disertai penawaran juga dulu kan. Misalkan surga, nikmat dari Allah. Ada penawaran dulu kan dari Allah kepada kita. Ya, dalam Al-Quran disebutkan surga itu begini, begini, begini. Itu kan Allah sedang menawar kepada kita. Sedang ya menginginkan kita untuk mengambil itu penyebab-penyebab agar bisa masuk surga. Surga itu begini-begini. Tujuannya ya Allah menawarkan surga kepada kita. Kita terima apa enggak, kembali ke kita. Gitu. Nah, ya, tapi kalau mu'tiha, itu secara umum. Memberikan sesuatu secara umum. Nah, jelas ya? Ustazi, kedudukannya sebagai isim fa'il ya Ustazi. Sahih. Ya, kalau dari sisi sorob dia isim fa'il. Syukran Ustazi, jazakumullah. Taib. Ya, tambahan faedah sedikit. Ya, berkaitan dengan syukur ini, ya kita ambil pendapat dari ulama yang lainnya.
dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, beliau membagi syukur itu jadi 3 tingkatan ya. Kalau Imam Al-Qayyim kan tadi jadi 3 rukun tadi ya. Ya, kalau Imam Al-Ghazali dibaginya 3 tingkatan syukur itu. Yang pertama itu ilmu. Ya. Artinya kita mengetahui nikmat itu dari Allah. Kita ilmui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua, ya, kata Imam Al-Ghazali itu hal. Hal itu maksudnya perasaan senang karena nikmat tersebut. Nah, jadi kita mengetahui nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua, kita senang atas nikmat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, amal. Ya, amal itu maksudnya melakukan perbuatan yang diridhoi oleh sang pemberi nikmat. Nah, baik, maka di pembahasan selanjutnya akan dibahas 3 jenis atau 3 rukun ini. Ya, akan dibahas 3 rukun ini. Ya, rukun yang pertama itu mengakui dengan hati. Yang kedua, bukan 3 rukun syukur. Tiga tanda ini tadi ya, tanda apa tadi? Sa'adah tadi ya. 3 tanda kebahagiaan yang saya sebutkan di paragraf pertama itu akan Syekh jelaskan secara lebih lengkap ya di paragraf selanjutnya. Ya, kalau ya, tanda kebahagiaan yang pertama tadi adalah ya, jika diberi nikmat dia bersyukur. Nah, selesai kita di pembahasan syukur. Nah, maka di paragraf selanjutnya kita akan masuk ke ya tanda kebahagiaan yang kedua, yaitu jika diuji dia bersabar. Nah, berarti yang kedua akan kita bahas tentang sabar. Ya, apa itu sabar? Ya, kemudian ya apa namanya? Ya, tingkatan-tingkatannya ya, ya contoh-contohnya ya. Baru kemudian yang ketiga, ya, jika seorang hamba berdosa maka dia minta ampun. Nah, minta ampunan di situ ya gimana? Itu akan kita bahas nanti ya di lanjutannya gitu. Nah, jadi pembahasan Syekh nanti dari patokannya ke situ nanti ya. Baik. Ya. Baik, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, tidak apa-apa kita ambil sedikit dulu ya. Kan ini baru mukaddimah kita. Ya, nggak apa-apa kita baca pelan-pelan. Yang penting bisa kita ambil semua faedahnya. Ya, baik, insyaallah taala kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Akh Fajar kita cukupkan ya sampai sini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Nanti antum apa namanya? Sampaikan saja kapan antum mau lanjut ya. Ya, kapan antum ada waktu. Jadi nggak usah tunggu ana yang ngabari ya. Antum tanya aja, "Ustaz, antum ada waktu nggak jam sekian gitu ya." Ya, biar bisa kita نعم أستاذي، شكرا أستاذي إن شاء الله. طيب. Nah, naktafi bihadza. Ya, nasallallahu ta'ala an yuthabbitana ala at-turuq ya, ala turuqil khair. Ya, nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.